Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lamoria, berjumpa lagi dengan saya, Deirma Rizkia Putri, di Lamoria dalam sepekan. Kami akan memberitakan berita-berita menarik yang ada di Lapas Perempuan Kelas 2 Bandung. Kegiatan sepekan ini diawali dengan pelatihan membuat dekorasi yang diselenggarakan oleh Senja Dekorasi pada tanggal 22 sampai 26 November 2022. Dengan menghadirkan 4 orang instruktur selama 5 hari, pelatihan ini diikuti oleh 20 orang warga binaan yang mengikuti pos kerja dekorasi. Peralatan seperti bunga hidup, papan, dan alat-alat potong disediakan oleh Lamoria dalam terlaksananya pelatihan ini. Mengingat bahwa warga binaan Lamoria sering diminta bantuan membuat dekorasi oleh Kanwil Kemenkumham Jawa Barat untuk acara seremonial, maka diharapkan dari pelatihan ini dapat menambah ilmu dan diterapkan sampai mereka pulang nanti. Memang di dalam lembaga pemasyarakatan ini mereka-mereka yang divonis bersalah oleh negara, tetapi sesungguhnya mereka punya bakat, minat, dan yang mereka punyai sebelum mereka memang di dalam. Nah, ini yang kita ingatkan kembali kepada mereka bahwa sebetulnya mereka punya talenta itu. Itulah yang bisa mereka gunakan untuk mencari nafkah dan lain-lain. Itu sudah bisa. Jadi tidak perlu harus melanggar aturan, tidak perlu harus melanggar hukum. Mereka punya itu. Dan kembali kita ingatkan di sini, makanya kita adakan pendidikan keterampilan itu yang diberikan oleh negara melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, mengingatkan kembali kepada mereka harus kita asah lagi, yang akan menjadi bekal mereka nanti ketika mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat lagi. Seperti itu. Kegiatan selanjutnya adalah pelatihan membuat roti yang diselenggarakan oleh Bogasari sebagai pembekalan untuk warga binaan Lamoria. Pelatihan ini diikuti oleh 20 orang warga binaan yang tergabung dalam pos kerja bakery dan tata boga. Dilaksanakan dari tanggal 22 sampai 26 November 2022, warga binaan mendapatkan pelatihan membuat roti, diantaranya roti manis, roti sisir, roti gulung, dan roti tawar. Lamoria berharap setelah mengikuti pelatihan ini, warga binaan bisa berkarya, membuat roti lebih beragam lagi, dan bahkan bisa membuka usaha roti di luar nanti. Beralih ke kegiatan morning meeting sekaligus memperkenalkan 3 orang pejabat struktural kepada warga binaan. Tak kenal maka tak sayang. Itulah yang dikatakan oleh Ibu Kalapas sebelum memperkenalkan pejabat struktural yang baru kepada warga binaannya. Ibu LK Yuvita selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, Ibu Kurniantini selaku Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Bapak Rizky Ridwan Ramdhani selaku Kepala Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib. Morning meeting ini diawali dengan pengarahan dari Ibu Suci selaku Kasih Binadik dan Ibu Prihartati selaku Kalapas Lamoria. Selamat bertugas kepada Ibu LK, Ibu Kurniantini, dan Bapak Rizky. Jelang Natal 2022, Lamoria mengundang beberapa gereja untuk mengadakan ibadah bersama warga binaan, salah satunya dari GSJA Ministry Pademangan. Ibadah Natal dengan tema peduli dan berbagi ini dihadiri oleh seluruh warga binaan yang beragama Nasrani. Lamoria berharap dari ibadah Natal yang diselenggarakan ini dapat mengobati rasa rindu warga binaan dalam merayakan Natal tahun ini. Untuk melatih kedisiplinan warga binaan, Lamoria mengadakan upacara yang rutin diadakan setiap bulan. Petugas upacara dipilih dari warga binaan yang mengikuti kegiatan pramuka. Ibu Widya Sundari selaku Kasih Giatja mendapatkan kesempatan untuk menjadi pembina upacara bulan ini. Beliau memberikan amanat kepada seluruh warga binaan agar mengikuti pembinaan kepribadian maupun kemandirian yang ada di Lamoria. Tidak melupakan kesehatan warga binaan, Lamoria bekerja sama dengan Puskesmas Arca Manik untuk mengadakan screening dan tes anti-HCV untuk Blok Bougainville dan Cempaka. Screening dan tes ini dilakukan untuk deteksi penyakit hepatitis C agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Screening dan tes anti-HCV ini akan diadakan lagi pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022 untuk Blok Anggrek dan Dahlia.
Satu lagi, warga binaan Lamoria menunjukkan kemampuannya dalam ajang Second Chance Star Season 2, kegiatan pengembangan bakat, minat, dan potensi warga binaan yang digelar atas kerjasama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dengan Second Chance Foundation. Setelah menjadi peserta favorit pada kategori tari, kali ini Lamoria menjadi juara 2 Second Chance Star Season 2 kategori menyanyi. Lamoria yang diwakili oleh Deborah mengikuti seleksi Second Chance Star Season 2 di LPP Jakarta dan berhasil masuk 5 besar hingga mengikuti final dan menjadi juara di Lamoria. Selasa pagi hari, Lamoria bersemangat mengikuti kegiatan Lomba Kuis Keluarga Sadar Hukum atau Kadarkum dan Lomba Yel-Yel antar gugus depan pramuka yang diselenggarakan bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bandung. Bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Bandung, dengan tema membangun kesadaran hukum bagi pramuka warga binaan dan anak didik pemasyarakatan. Kegiatan ini diikuti oleh para warga binaan yang berasal dari Rutan Kelas 1 Bandung, Lapas Bancai, Lapas Narkotika Bandung, Rutan Perempuan Bandung, Lapas Perempuan Bandung, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung. Rangkaian kegiatan lomba ini dibuka dengan sambutan oleh Kepala Bidang Yanta, Kesrehab Basan dan Barang Saifur Rahman, dan Pembina Pramuka Lapas Rutan Engkuy Kurnia. Perlombaan Kadarkum ini juga menghadirkan para penyuluh hukum dari Kanwil Jabar sebagai juri perlombaan ini. Lomba Kadarkum dan Lomba Yel-Yel ini menjadi kegiatan yang bersifat kreatif, produktif, dan edukatif bagi warga binaan sebagai bentuk pembinaan pada warga binaan yang diharapkan bisa menumbuhkan pemahaman terhadap hukum. Dalam kegiatan ini, Lamoria berhasil mendapatkan predikat juara ketiga dalam Lomba Yel-Yel dan menjadi finalis pada Lomba Cerdas Cermat Kadarkum. Cinta Quran Foundation dengan program Indonesia Bisa Baca Quran memberantas buta membaca Al-Quran di Lapas Perempuan Bandung. Setelah kunjungan tim Cinta Quran yang pertama pada bulan September, kali ini tim Cinta Quran langsung menurunkan 2 timnya untuk terus memberantas buta baca Quran di Lamoria. Kelas belajar kali ini dibagi menjadi 2 kelas bertempat di Aula dan Masjid Lamoria. Peserta belajar masing-masing 2 kelas 30 orang dengan rentan usia 20 sampai 66 tahun. Pembelajaran dilaksanakan dengan cara yang mudah dipahami dan menarik, sehingga peserta tidak ada yang beranjak dari kelas dan bersemangat untuk terus mengikuti pelajaran sampai dengan selesai. Kedatangan tim Cinta Quran membuat mereka menjadi termotivasi untuk terus belajar Quran. Alhamdulillah, kegiatan ini bisa terwujud berkat dukungan sahabat. Semoga aliran pahala selalu mengalir tanpa henti dari setiap kebaikan yang dilakukan para penerima manfaat di seluruh Indonesia. Pertandingan persahabatan antara tim voli Lamoria melawan tim voli LPP Tangerang berlangsung secara meriah karena semangat dan antusias dari masing-masing tim. Kali ini LPP Tangerang membawa 3 tim, yaitu tim voli petugas perempuan, tim voli petugas laki-laki, dan tim voli warga binaan pemasyarakatan. Pertandingan pun berjalan sangat ketat dengan hasil tim Putra Lamoria menjuarai dengan skor 3-0, lalu 2-1 yang dimenangkan oleh tim Putri LPP Tangerang dan 3-0 untuk tim WBP Lamoria. Pertandingan persahabatan ini untuk mengukur dan melatih kemampuan voli dari masing-masing tim. Selain itu, silaturahmi pun akan terjalin agar membentuk sinergitas yang kuat. Warga binaan pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas 2A Bandung yang tergabung dalam anggota Gerakan Pramuka mengikuti kegiatan penyuluhan kesehatan pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengasah wawasan anggota pramuka terkait pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Materi penyuluhan diberikan oleh perawat ahli pertama Krisna Triharyono dan perawat ahli muda Nina Fitriani yang merupakan tenaga medis pada Lapas Perempuan Kelas 2 Bandung. Adapun materi kegiatan penyuluhan adalah materi terkait P3K untuk korban pingsan, P3K untuk korban pendarahan, P3K untuk korban mimisan, P3K untuk korban luka bakar, P3K untuk korban keseleo, dan P3K untuk korban patah tulang. Kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan kepribadian, yakni pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan di Lapas Perempuan Bandung dengan tujuan untuk memberikan narapidana agar menjadi warga binaan yang baik, disiplin, menaati aturan, serta berbakti pada bangsa dan negara. Alasannya karena yang pertama korban kecelakaan atau Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Nantikan berita menarik lainnya, pastinya hanya di Lamoria dalam sepekan. Saya Deirma Rizkia Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.